Memang ada kalanya pria tak berdaya di depan wanita. Kalimat itu sepertinya bisa menyasar ke diri saya yang saat ini minta dibonceng Bu Guru menuju jalur 27, Kecamatan Air Sugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Perjalanan ini sadis, dengan medan berlumpur dan basah membuat jantung terasa copot. Berdesir rasanya ketika roda motor tersiuk-siuk, seperti tak mau menggigit tanah. Bisa dibayangkan jika roda meleset ya, sudah pasti terbanting. Dan tubuh seperti ikan asin goreng tepung. Iwak asin goreng tepung alias bermandi lumpur. Tapi Bu Guru ini santai saja. Bahkan sesekali tarik gasnya agak kenceng. Nah, di sini nyali terasa ciut. Tak sesuai dengan penampilannya sebagai petualang jalanan. Di atas motor metik di jalan berlumpur, perut terasa kenceng karena ngeden sepanjang jalan. Merasa khawatir, stres, tapi asik juga. Tak hanya pikiran yang hidup dan berpikir, tapi juga rasa menjadi berfungsi untuk merasakan segala hal. Kadang senang, susah, sedih, stres, kagum, merasa lucu, dan lain-lain. Semua berfungsi dan akhirnya menjadi nikmat hidup yang luar biasa. Jalan berlumpur sepanjang 12 km menjadi cerita perjalanan yang asik bagi jurnalis. Karena sepanjang jalan itu sendiri merupakan cerita terbaik. Mengapa si wartawan menyerah di atas motor di jalan berlumpur? Dan mengapa Bu Guru mengambil alih di depan dan tarik gas agak kenceng? Melesat di jalan yang tak terbayangkan. Kok bisa? Jalan berlumpur ini akhirnya menjadi ilmu dan pengalaman. Bisa karena terbiasa ditempa situasi jalanan yang sulit bertahun-tahun. Akhirnya survive. Antara perasaan, feeling, seluruh saraf tubuhnya bermain membaca suasana yang dipijak. Di jalan berlumpur ini anteng saja dia, tak tergoyah atau merasa berdesir-desir. Wartawan dibonceng Bu Guru. Ini sebenarnya berita, tapi judulnya kebangetan. Aduh. Ini sepanjang 12 km atau sejauh 12 km ya, dari jalur 23, 25 kemudian jalur 27. Dengan tipologi tanah berbeda-beda. Kadang ada yang keras tapi licin, ada yang medok ya, juga licin, ada yang berkoral tapi habis koralnya kalah dengan lumpur. Ada juga yang basahnya awet sehingga roda motor tidak mau menggigit. Pokoknya rame rasanya, atau kalau ditulis bisa menjadi buku dengan berbagai angle. Menjadi wartawan yang ingin meliput suasana desa merasa lucu saja kalau akhirnya begini, merepotkan orang lain di setiap momen. Lebih-lebih Bu Guru yang setia mengantar perjalanan jauh dengan penuh risiko. Hal yang membuat saya merasa konyol ketika berpapasan dengan orang lain. Pandangannya terlalu lama tertuju ke arah saya. Sesekali memicingkan mata seperti melihat sesuatu yang jauh dan sedikit aneh. Di sini saya merasa menjadi pria tak berdaya. Tapi perasaan itu akhirnya saya buang jauh. Emang gue pikirin, batin saya.
tapi perasaan malu tetap saja menghinggapi. Kadang saya mencoba pakai masker, tapi dari celana ke bawah ketahuan bahwa yang dibonceng adalah pria. Nah, lagi-lagi emang gue pikirin. Saya memang tak pandai mengendalikan motor di medan berlumpur dan tanah basah. Saya terbiasa dengan aspal dan beton yang tidak butuh mengolah seluruh rasa dan saraf serta pikiran melakukan keseimbangan. Sebab terampil bertahun di jalan aspal saja tidak cukup ya. Bertahun-tahun di jalan aspal, jalan beton, tidak cukup untuk melewati jalan tanah licin. Butuh keseimbangan semua hal. Ini bukan hal sepele, tapi bagi saya ini serius. 4 meter tancap gas pasti langsung terguling. Itu pengalaman. Dan inilah perjalanan jurnalistik di desa yang tak pernah kehabisan cerita. Sepanjang jalan ini saya selalu mengamati jalan setapak. Padahal badan jalan di desa ini lebar. Jalan setapak menjadi rebutan setiap pengendara ketika habis hujan. Ternyata jalan setapak itu jalan yang sudah mengeras karena lumpur sudah hilang, dilewati banyak kendaraan lain. Untuk melewati jalan setapak, lagi-lagi dibutuhkan keterampilan mengendalikan motor. Terutama roda motor tepat melintasi jalan setapak yang lebarnya selebar roda motor tersebut. Jika tak terbiasa melewati jalan setapak, motor akan oleng. Tapi sebenarnya bukan motornya yang oleng, tapi manusianya yang kurang keseimbangan. Bu guru ini sepertinya orang yang sangat mengerti dengan saya, karena sangat setia memboncengkan saya. Begitupun sebaliknya, saya sering memboncengkan bu guru, terutama jika jalan kering. Nah, di situ saya merasa gagah menjadi seorang pria yang dibutuhkan wanita. Semoga jalan di Air Sugian ini menjadi lebih baik ya. Semoga dikoral semualah. Biar saya benar-benar menjadi seorang pria dengan merasa gagah di depan wanita. Amin. Memasuki jalur 27. Jalur 27 adalah jalur pertengahan atau kota kecamatan. Masih jalan tanah dan ini cukup sulit ya kalau untuk dilewati. Roda 2 dan roda 4 pun susah, makin meleset. Ini aja agak ngeri-ngeri sedap. Ini super licin, hati-hati. Ini memang diperlukan keahlian untuk melalui jalan ini. Ini sepanjang jalan sampai
perkantoran di Kecamatan Air Sugian. Habis hujan dan medok jalannya, super licin.